kembali lagi bersama saya Ikomang Widya Indra Kusuma, NPM 2215061006 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan komputer, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Jadi topologi jaringan itu adalah sebuah susunan fisik atau logis dari koneksi antara perangkat dalam sebuah jaringan. Jadi ini menentukan bagaimana banyaknya perangkat terhubung satu sama lain dan cara datanya itu dikirimkan antar perangkat-perangkat tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas dua, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Yang pertama adalah topologi fisik. Jadi topologi fisik itu mengacu pada susunan fisik dari koneksi fisik antar perangkat dalam jaringan. Jadi ini menggambarkan bagaimana kabel dan perangkat fisik terhubung satu sama lain di dalam sebuah jaringan. Oke, contoh topologi fisik termasuk topologi yang fisik itu adalah topologi bintang atau star, topologi bus, topologi cincin ring, atau topologi mesh dan topologi mesh. Oke, kemudian adalah topologi logik atau topologi logis. Jadi ini mengacu pada jalur atau pola komunikasi data yang ditentukan oleh protokol jaringan. Jadi ini menentukan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan bagaimana perangkat mengakses dan berkomunikasi satu sama lain. Jadi contoh dari topologi logis ini adalah topologi peer-to-peer, topologi client-server, dan topologi token ring, dan mungkin masih banyak lainnya. Oke, kemudian terdapat ilustrasi dari topologi yang saya dapatkan di internet. Yang pertama adalah topologi pada PT Hari Energi Lumajang. Oke, di sini terdapat access point, kemudian modem dan klien-klien lainnya. Jadi yang akan saya bahas yang pertama itu adalah sini, terdapat access point. Jadi access point itu adalah tempat yang hotspotnya, access point. Kemudian dia akan masuk ke dalam modem Wi-Fi ZTE F609. Jadi ini akan terhubung dengan kabel fiber optik IndiHome dengan kecepatan dengan bandwidth yaitu 5 megabyte per second. Oke. Oke, modem. Jadi modem itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengonversi sinyal data digital dari komputer atau perangkat jaringan menjadi sinyal analog yang dapat diproses oleh jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon ataupun kabel koaksial. Kemudian jadi di modem ini dia akan terhubung ke terhubung ke dua buah klien. Sebenarnya ada 3, namun kita kelompokkan di 2 saja. Ini terhubung ke 2 klien, yaitu telepon rumah dan digital video recorder for CCTV yang terhubung juga ke LCD monitor. Jadi modem ini terhubung ke telepon rumah dan digital video recorder for CCTV ini yang include ke LCD monitor itu dengan menggunakan kabel. Nah, kemudian di atas kan terdapat 5 buah klien, yaitu tablet manager ops, smartphone user, laptop manager ops, dan PC admin 2. Jadi ini terhubung dengan menggunakan wireless, jadi menggunakan kabel. Oke, contoh yang kedua itu adalah topologi pada sebuah sekolah. Jadi terdapat ilustrasinya. Ini adalah sebuah topologi pada sebuah sekolah SMK seperti ini. Terdapat access point, router, switch, modem, dan ada banyak klien dari sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Nampaknya adalah sebuah kelas. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, di mana terdapat access point atau hotspot, kemudian mengarah ke sebuah router. Jadi router itu adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antara mereka. Jadi ini adalah perangkat cerdas yang mampu membuat keputusan tentang rute terbaik untuk mengirim data dari satu sama lain, dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Namun sebelum itu akan masuk ke dalam modem terlebih dahulu, karena modem ini dapat mengonversikan sinyal digital menjadi sinyal analog komputer. Kemudian dari router dia akan masuk ke switch. Oke, switch. Switch itu adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, dan mengirimkan data antara perangkat antara keduanya atau antara mereka itu dengan cara yang efisien. Kemudian dari switch ini akan terbagi menjadi 2, yaitu kita bahas dari sisi kiri dulu.
yaitu terdapat 10 buah klien, yaitu klien PC, di mana sepertinya 10 buah klien ini adalah sebuah kelas, di mana adalah lab akuntansi. Kemudian di antara 10 klien terdapat hub. Oke, hub. Hub itu adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam topologi jaringan. Jadi ini adalah sebuah perangkat fisik yang memiliki banyak port yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Oke, jadi itu ketika data diterima oleh salah satu port hub, data tersebut akan teruskan ke semua port lainnya kecuali port asalnya. Ini berarti semua perangkat yang terhubung ke hub menerima data yang sama. Jadi dari ke-10 klien ini akan menerima hub yang sama, menerima data yang sama. Begitu juga dengan sisi kanan, yaitu lab TKJ. Di sini terdapat 10 buah klien dan 1 buah hub. Jadi 10 buah klien ini akan menerima data yang sama. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang topologi jaringan. Saya akhiri.